Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adam Malik, nomor induk mahasiswa 18110021 dari kelas PAIA semester 7. Pada kali ini saya akan mereview artikel jurnal sebagai tugas dari mata kuliah pendidikan multikultural. Judul dari artikel jurnal tersebut adalah peran media massa dalam melakukan sosialisasi wawasan multikultural. Identitas artikel seperti sebagaimana yang saya telah jelaskan sebelumnya, judul artikel adalah peran media massa dalam melakukan sosialisasi wawasan multikulturalisme. Kemudian nama jurnal adalah Jurnal Alkola, tahun terbit 2007, volume 19, nomor 13, halaman 119 sampai 137. Nah, penulisnya sendiri adalah Abdul Qadir M, kemudian reviewernya adalah saya sendiri, Adam Malik. Tujuan dari penulisan artikel tersebut adalah untuk mengetahui peran dari media, khususnya media massa, dalam sosialisasi wawasan multikultural. Nah, pokok penelitian bahwa Indonesia itu merupakan negara yang multikultur. Arti multikultur adalah beragam. Multikultur itu adalah majemuk atau pluralis. Dapat terlihat dari kondisi masyarakatnya yang heterogen dan juga beragam. Nah, keberagaman tersebut atau keheterogenan tersebut itu dapat ditinjau dari segi vertikal. Contohnya itu adalah adanya lapisan-lapisan masyarakat maupun secara horizontal itu terlihat dari adanya berbagai macam ras, suku, budaya, adat, agama, dan lain sebagainya. Nah, sebagai negara yang majemuk atau memiliki masyarakat yang multikultur, maka Indonesia itu sangat rentan dengan adanya konflik, baik konflik antar suku, antar budaya, antar ras, dan sebagainya. Oleh karenanya, perlu adanya suatu pendidikan yang dapat mengatasi hal tersebut, yang mana tujuan pendidikan tersebut adalah untuk memberikan sikap saling toleransi dan rasa persatuan kepada masyarakat yang berbeda. Oleh karenanya, penting dalam masyarakat yang multikultural atau pluralis ataupun masyarakat yang heterogen untuk mendapatkan pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural bagi masyarakat itu biasanya memerlukan media sebagai perantara. Nah, dalam konteks ini, media yang digunakan adalah media massa. Adapun tujuannya adalah untuk mengubah kepribadian yang terbelakang menjadi maju serta memberikan persatuan dan juga sikap toleransi dalam masyarakat. Jadi, teman-teman, media itu sangat penting dalam penyampaian isu multikulturalisme di kalangan masyarakat. Karena kita ketahui bahwasanya media itu adalah alat ataupun suatu jalan yang seringkali kita sebagai manusia itu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, metode penelitian kali ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang mendalam, observasi, dan juga studi literatur. Wawancara mendalam ini dilakukan kepada informan, salah satunya adalah ketua redaksi, ada juga masyarakat umum, tokoh agama dan sebagainya, ada juga observasi yang dilakukan secara langsung terjun di masyarakat dan juga studi literatur terhadap dokumen-dokumen. Kemudian, subjek dan objek penelitian pada artikel ini adalah salah satu surat harian yakni Gorontalo Post dan juga Radio Republik Indonesia Gorontalo. Lokasi penelitian ini berada di Gorontalo. Nah, kita akan masuk ke hasil penelitian. Jadi, media massa itu senantiasa mengiringi kehidupan manusia yang fluktuatif, di mana manusia itu selalu memacu dirinya untuk berkembang dari berbagai aspek di kehidupannya, gitu. Jadi, media itu menjadi teman dan juga senantiasa mengiringi perubahan-perubahan sosial yang ada di masyarakat. Begitu juga dengan media cetak yang ada di Gorontalo, di mana media cetak ini merupakan media pertama yang muncul di Gorontalo pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Baru setelah itu muncul berbagai media elektronik seperti radio dan juga televisi. Jadi, media ini memiliki peranan yang cukup signifikan dalam mendorong terbentuknya masyarakat yang multikultural, di mana pada media massa tersebut menjadi ruang publik yang menyediakan pendidikan multikultural bagi masyarakat. Nah, sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, bahwasanya media itu merupakan alat, merupakan jembatan dari pendidikan multikultural itu sendiri.
Mengapa demikian? Karena media itu senantiasa digunakan dan berjalan seiringan dalam perubahan sosial yang ada di kehidupan masyarakat. Sehingga sangat erat kaitannya media dengan kehidupan bermasyarakat. Misalnya ada Facebook yang media sosial ya, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok dan sebagainya. Itu merupakan media-media sosial yang pasti untuk anak-anak generasi milenial seperti sekarang itu pasti menggunakan media sosial tersebut. Ada WhatsApp juga gitu kan. Nah, melalui media-media seperti itulah pendidikan multikultural disalurkan. Nah, sedangkan fokus pada penelitian ini terdiri dari media massa, yakni berupa media cetak, berupa surat harian Gorontalo Pos, dan juga media elektronik, yakni radio, berupa Radio Republik Indonesia Gorontalo. Nah, tujuan dari sosialisasi multikultural diantaranya adalah untuk menumbuhkan sikap toleransi antar umat ras maupun umat beragama, menciptakan kerukunan kedamaian dalam masyarakat. Tidak jauh beda dengan adanya tujuan pendidikan multikultural itu sendiri ya teman-teman. Maksudnya pendidikan multikultural itu akan membentuk pribadi siswa yang memiliki sikap toleransi, saling menghormati antar perbedaan, dan juga mampu untuk hidup rukun. Nah, tak jauh berbeda, sosialisasi multikultural yang dilakukan melalui media massa itu juga berusaha untuk menumbuhkan sikap toleransi di masyarakat. Yang mana hal tersebut untuk dilakukan untuk menghindari adanya konflik berupa perpecahan, kemudian adanya konflik antar ras, antar suku, antar budaya, dan lain sebagainya. Nah, sosialisasi tema multikulturalisme di Gorontalo ini menggunakan dua media massa yang terkenal, yakni Gorontalo Post dan juga Radio Republik Indonesia bagian Gorontalo, karena dua media ini merupakan media yang seringkali digunakan masyarakat Gorontalo menurut tinjauan artikel tersebut. Sehingga peneliti itu mencoba untuk melakukan penelitian bagaimana sih sebenarnya peran media massa ataupun seperti apa sih peran media massa itu dalam mensosialisasikan tema-tema multikulturalisme ataupun pendidikan multikulturalisme tersebut. Nah, setelah itu kita akan membahas seperti apa sebenarnya sosialisasi tema multikulturalisme melalui dua media massa yang telah disebutkan tersebut. Nah, tindakan untuk sosialisasi multikulturalisme itu ada tiga. Yang pertama melalui pemberitaan, yang kedua adalah melalui rubrik persepsi, dan yang ketiga adalah melalui siaran budaya. Nah, melalui pemberitaan itu salah satunya dapat dilakukan untuk mensosialisasikan perihal multikulturalisme. Nah, caranya adalah dengan memberitakan berbagai kegiatan-kegiatan, kasus, gagasan, hingga pendapat yang memiliki keterkaitan dengan agama, budaya, maupun etnis. Misal dalam hal agama ya, kedua media massa tersebut menyiarkan berita mengenai kegiatan dalam umat beragama, baik dari segi ibadahnya, aktivitas peribadatan, kemudian organisasi keagamaannya, hingga peringatan hari-hari besar gitu. Kemudian dalam hal budaya maupun etnis, kedua media massa seperti Radio Republik Indonesia Gorontalo dan juga Surat Harian Gorontalo Pos ini memberikan peluang ataupun memberikan rubrik ini khususnya bagi yang Gorontalo Pos ya, berupa dan juga apa ya gagasan dan juga ide yang dilontarkan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat maupun tokoh agama seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada rubrik resepsi, di mana ini dikhususkan untuk harian Gorontalo Pos. Dalam surat harian Gorontalo Pos itu disediakan suatu kolom berupa rubrik persepsi, yang mana hal tersebut dikhususkan bagi para penulis untuk mengemukakan berbagai gagasan, pendapat, ide, maupun yang lainnya mengenai tema-tema yang bermacam-macam. Biasanya diisi oleh orang-orang penting seperti dosen ataupun orang-orang dari memiliki kedudukan gitu atau seorang yang berpendidikan dan sebagainya. Kemudian ada juga melalui siaran budaya. Nah, siaran budaya ini dikhususkan oleh untuk Radio Republik Indonesia guna menyebarkan dan memperkenalkan budaya daerah
yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, RRI ini menyiapkan acara dalam sesi Pesona Budaya. Nah, dalam sesi Pesona Budaya ini akan ditampilkan budaya-budaya yang ada di setiap daerah secara bergilir dalam setiap minggunya. Tidak hanya budaya Gorontalo tentunya, namun juga budaya yang ada di Indonesia. Sedangkan beberapa isu yang diangkat dalam hal ini, dalam hal apa namanya, yang sering dijadikan sebagai konten ya, salah satunya itu ada pilkada, bahaya terorisme, hingga konflik yang ada di masyarakat. Nah, kemudian bagaimana pendapat masyarakat mengenai sosialisasi multikulturalisme melalui media massa? Nah, ini ada dua pendapat. Yang pertama itu bersikap optimis. Jadi masyarakat itu bersikap optimis karena media massa itu seringkali digunakan dan isu mengenai multikulturalisme itu masih sering diperbincangkan oleh masyarakat. Jadi masih hangat untuk diperbincangkan. Sedangkan untuk masyarakat yang pesimis itu dikarenakan media massa itu masih memperhatikan profit. Sehingga berdampak pada sedikitnya isu-isu yang dibahas atau isu-isu multikulturalisme yang disinggung di dalam media massa tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke kelebihan kekurangan dan relevansi dari artikel jurnal tersebut yang telah direview ini. Jadi kelebihan dari artikel jurnal ini adalah temanya telah sesuai dengan pembahasan, yakni mengenai peran dari media baik sosial, cetak maupun elektronik dan komunikasi multikultural. Itu masuk ke dalam relevansi juga. Dan juga bahasa yang digunakan dalam artikel jurnal ini sangat mudah untuk dipahami. Namun kekurangannya adalah artikel ini merupakan artikel lama dan tentu ada pembaruan-pembaruan serta pemaparan mengenai media massa itu hanya terfokus kepada satu kota yakni Gorontalo dan media yang digunakan itu hanya media koran dan juga media radio. Padahal masih banyak media massa seperti televisi dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kalian katakan tadi, relevansinya sesuai dengan topik pembahasan perkuliahan pada kesempatan kali ini, yakni mengenai peran media, baik media sosial, media cetak, media elektronik, dan juga komunikasi multikultural. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak terdapat kekurangan dan tutur kata yang salah. Saya pribadi mohon maaf dan mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.